saat ini kan untuk situasi Kota Waringin Barat penyebaran COVID-19, apakah memang ada penurunan atau memang perubahan zona atau bagaimana, Bang? Baik, saya melihatnya dari data real berkaitan dengan angka-angka terkonfirmasi positif maupun yang sembuh. Melihat data terkonfirmasi positif hingga saat ini adalah 2.622, kemudian tingkat kesembuhan adalah 2.440. Ini cara membacanya adalah bahwa tingkat kesembuhan Kabupaten Kota Waringin Barat itu sudah di atas 90%. Ini hal yang sangat baik bagi daerah, artinya adalah penanganan dalam konteks pencegahan, kemudian penanganan di rumah sakit oleh seluruh stakeholder, kinerja tim justisi, kinerja Satgas, kinerja dari seluruh level pemerintahan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan ini menampakkan hasil. Dengan catatan, maka kinerja pemerintah tidak ada apa-apanya ketika partisipasi publik tidak ada. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi yang semakin membaik ini, maka kita juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, yang lain-lain yang prinsipnya adalah semua adaptasi baru kita ikuti. Ketika pada saatnya nanti kita sudah benar-benar adaptasi baru kita terapkan, maka dua hal utama di dalam sistem pandemi COVID, kesehatan baik, ekonomi tumbuh baik, insya Allah kita akan daerah kita akan semakin baik. Tentu saja berkaitan dengan proses ini, proses pembudayaan, ketaatan, kepatuhan masyarakat, kita juga saling mengingatkan kepada masyarakat kita, kepada kolega kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kemanapun harus tetap pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Insya Allah dengan kondisi-kondisi yang semakin baik, ditandai dengan beberapa tempat wisata juga sudah mulai kita buka dengan terbatas, kemudian sekolah-sekolah juga sudah mulai tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Pada saatnya nanti dengan adaptasi baru, semoga kehidupan baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, kemasyarakatan itu akan semakin baik dan bisa beraktivitas layaknya normal tapi dalam situasi adaptasi baru. Oke, kalau kita melihat dari penyembuhan ini kan cukup signifikan ya, Bang. Artinya 90% ya. Nah, kalau kita melihat dari penyembuhan ini, apakah ini penanganannya dinas kesehatan atau rumah sakit, Bang? Dua-duanya, antara hulu hilir pasti saling bekerja sama. Dalam konteks pencegahan, maka hulunya harus dikendalikan. Dalam konteks pencegahan itu ya kaitannya dengan sosialisasi, membudayakan hidup dalam adaptasi baru, kemudian tracing, treatment, kemudian testing, semua dilakukan oleh baik hulu maupun hilir. Artinya dari dinas kesehatan maupun rumah sakit, dalam hal ini adalah RSUD Sultan Imanuddin. Sinergi antara semua pihak, artinya yang bergerak di bidang kesehatan maupun di luar bidang kesehatan tetap menjadi bagian penting dari proses untuk bagaimana pandemi COVID-19 itu bisa ditangani secara baik. Kalau kita berbicara anggaran, Bang, artinya kita melihat secara keseluruhannya, yang mana juga banyak di salah satu pekerjaan lain terpangkas sedikit atau ada perubahan akibat COVID ya. Nah, ini sedotan anggaran banyak ke RSUD atau ke dinas kesehatan? Kedua-duanya, karena masing-masing punya spesifikasi sesuai dengan rencana kebutuhan. Jadi ketika rencana kebutuhan itu adalah untuk pencegahan, maka bergesernya anggaran adalah ke dinas kesehatan. Tapi kalau rencana kebutuhan itu untuk konteks penyembuhan, maka bergesernya ke rumah sakit. Dua-duanya tidak ada dominasi, tapi dua-duanya insya Allah tertangani. Ya. Untuk anggaran kita sendiri, apakah memang sudah terpenuhi, Bang?
Insya Allah saat ini? terpenuhi dengan adanya berbagai kebijakan dari kepala daerah dengan disetujui DPRD. Insya Allah dana-dana yang diperlukan untuk kepentingan COVID-19 dapat tertangani dengan baik. Oke, terima kasih.